Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang aspek budidaya, yaitu wirausaha budidaya tanaman pangan. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut, yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami konsep dan prosedur berbagai budidaya tanaman pangan. Yang kedua, siswa mampu mengelola usaha budidaya tanaman pangan yang bernilai ekonomis. Budidaya tanaman pangan. Ada yang pernah menanam tanaman pangan sebelumnya? Atau mungkin membantu orang tuanya di sawah? Menanam padi atau menanam jagung? Pastinya kalian sudah pernah ya merasakan menjadi seorang anak petani, membantu orang tua untuk menanam tanaman pangan. Orang tua kalian tersebut juga bisa dikatakan pengusaha di bidang budidaya tanaman pangan. Adapun pengertian dari tanaman pangan yaitu semua jenis sumber daya hayati yang dibudidayakan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, fungsi tanaman pangan itu ada banyak sekali. Yang pertama, sebagai bahan makanan dan minuman. Yang kedua, dapat diolah menjadi beragam jenis makanan. Dan yang ketiga, mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti karbohidrat, vitamin, dan mineral. Tanaman pangan ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada serealia, yang kedua ada kacang-kacangan, yang ketiga umbi-umbian, dan yang terakhir buah dan sayur. Yuk kita bahas lebih lanjut. Serealia yaitu sekelompok tumbuhan yang ditanam untuk dimanfaatkan bijinya sebagai sumber karbohidrat. Apa aja sih contoh dari serealia? Yang pertama gandum, yang kedua padi, yang ketiga jagung, dan yang keempat sorghum. Coba kalian sebutkan apa lagi sih kira-kira tanaman yang tergolong serealia? Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kelompok yang kedua yaitu kacang-kacangan. Sekelompok tumbuhan yang ditanam untuk dimanfaatkan bijinya sebagai sumber protein dan lemak. Apa aja sih contoh dari tanaman kacang-kacangan? Yang pertama, kacang tanah. Yang kedua, kacang hijau. Yang ketiga, kacang almond. Dan yang keempat, kedelai. Kira-kira tanaman apa lagi ya yang tergolong kacang-kacangan? Selanjutnya, kelompok yang ketiga, umbi-umbian, yaitu tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan umbinya. Apa saja ya tanaman yang tergolong umbi-umbian? Yang pertama ada ubi, yang kedua talas, yang ketiga kentang, dan yang keempat singkong. Nah, pasti kalian sudah tahu kan tanaman apa saja yang tergolong umbi-umbian? Selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu tanaman penunjang, berupa sayur dan buah. Pasti kalian suka kan dengan makanan yang satu ini? Yap, ini adalah makanan favorit yang bisa bikin kita sehat, buah dan sayur. Ada apa aja sih? Yang pertama ada sawi, yang kedua kangkung, yang ketiga stroberi, dan yang keempat anggur. Coba deh kalian sebutkan sayur dan buah kesukaan kalian. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Perencanaan usaha bidang tanaman pangan. Nah, di sini kita akan bahas tentang ide dan peluang usaha. Kenapa sih kita buka usaha budidaya tanaman pangan? Nah, alasannya yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Pada dasarnya setiap orang itu butuh makan karena makan adalah kebutuhan primer. Yang kedua, hobi atau minat. Banyak di antara kita yang pastinya suka sekali dengan yang hijau-hijau. Atau banyak dari kita juga yang suka keindahan. Makanya kita bisa melakukan budidaya tanaman.
Yang ketiga, beberapa produsen pangan merupakan petani yang memiliki pendidikan rendah. Makanya, kita sebagai generasi penerus bangsa harus melakukan budidaya usaha tanaman agar bisa melanjutkan usaha yang telah dilakukan petani-petani sebelumnya. Supaya pertanian di Indonesia itu semakin berkembang, semakin maju, maka kita perlu mempelajari usaha budidaya tanaman pangan. Selanjutnya, analisis peluang usaha. Yang pertama, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia selain sandang dan papan. Nah, orang tidak bisa hidup tanpa makan, ya enggak? Betul kan? Kita kalau nggak makan seharian itu pasti lapar. Makanya kita membutuhkan pangan. Karena orang-orang butuh tanaman pangan, berarti perlu ada penyuplainya. Nah, di sini kita mencoba untuk bisa menjadi supplier makanan dengan melakukan usaha budidaya tanaman pangan. Yang kedua, diperlukan orang yang ahli dalam mengerti rantai perdagangan pangan, mulai dari tahap produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan pemasaran. Nah, hal ini perlu dipelajari sejak dini supaya kita bisa melakukan proses budidaya tanaman. Supaya kita bisa melakukan proses budidaya tanaman pangan ini dengan baik. Sampai sini paham kan materi kita hari ini? Alhamdulillah, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan materinya di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.